Halo movie lovers, thank you buat kamu yang udah klik video ini. Kali ini aku akan menceritakan film terbaru tahun ini yang berjudul The Long Night. Berkisah tentang Grace, seorang wanita muda yang belum pernah bertemu dengan kedua orang tuanya sejak ia kecil. Ketika ia tumbuh dewasa, mulai berusaha untuk menemukan mereka. Suatu hari, Grace ditelepon oleh seorang pria bernama Frank yang mengabarkan jika ia memiliki informasi yang menarik tentang orang tua Grace, dan Frank mengundang Grace untuk datang ke rumahnya. Tapi anehnya, Frank mengatakan jika ia saat ini tidak ada di rumah. Namun, ia mempersilahkan Grace untuk langsung masuk saja ke dalam rumah karena kunci rumah yang letakkan di bawah pot bunga. Keesokan paginya, Grace akhirnya melakukan perjalanan bersama Jack kekasihnya menuju kediaman Frank dengan mengendarai mobil. Melalui perjalanan yang sangat panjang, mereka lantas berhenti di sebuah swalayan lokal untuk numpang pipis. Singkat cerita, mereka kembali melanjutkan perjalanan menuju rumah Frank dan melewati kawasan hutan yang seolah tidak ada habisnya. A few moments later. Akhirnya, mereka pun tiba di rumah Frank yang hanya ada satu-satunya di sana dan tidak ada lagi rumah lain. Karena sudah mendapatkan pesan dari Frank jika ia tidak ada di rumah, Grace langsung saja mengambil kunci yang terletak di bawah pot. Masuk ke dalam rumah, Grace dan Jack kemudian berkeliling sambil mencari-cari keberadaan Frank. Tapi rumah itu benar-benar sepi dan tampaknya memang tidak ada orang di dalam. Setelah berkeliling di sekitar rumah dan tidak menemukan Frank, Grace pun memutuskan untuk jogging di sekitar area tersebut. Sementara Jack memilih untuk tinggal di rumah. Tapi ternyata ia sendiri juga merasa bosan, terlebih suasana rumah yang sangat sepi ditambah lagi tidak ada orang lain selain dirinya. Alhasil, Jack memutuskan untuk berkeliling di sekitar area rumah Frank sampai akhirnya ia masuk ke sebuah hutan. Disinilah Jack tanpa sengaja menemukan sebuah benda-benda aneh seperti kepala rusa. Sementara itu, Grace yang telah sampai di rumah tiba-tiba mendapatkan sebuah telepon misterius dari nomor yang tidak ia kenal. Tapi sayang, tidak lama setelahnya sambungan telepon terputus. A few moments later. Usai kejadian tersebut, Grace pun pergi ke dapur untuk mengambil minum. Namun, matanya tiba-tiba tertuju pada sosok serba hitam sedang berdiri di tepi danau dan menatap ke arahnya. Dan tiba-tiba alhasil kaki Grace terkena pecahan beling dari gelas yang tanpa sengaja ia jatuhkan karena kaget melihat ular yang tiba-tiba masuk ke dalam rumah. Bersamaan dengan hal itu, sosok misterius juga tiba-tiba hilang. Untungnya Jack datang di saat yang tepat saat Grace menangis kesakitan. Saat mengobati luka Grace, Jack pun menceritakan apa yang ia temukan saat berjalan di sekitar rumah tersebut. Jack bercerita jika ia menemukan simbol-simbol ilmu sihir di tempat itu. Tapi menurut Grace itu adalah hal yang wajar karena merupakan tradisi di daerah tersebut. Usai mengobati luka di kaki Grace, Jack pun meminta pada Grace untuk segera meninggalkan rumah tersebut karena ia merasa ada banyak hal aneh di sana. Tapi sayang, permintaan itu ditolak oleh Grace dengan alasan mereka baru saja tiba di tempat tersebut. Selain itu, Grace juga belum mendapatkan informasi detail tentang keluarganya. A few moments later. Malam harinya, Jack memutuskan untuk pergi mandi. Sementara itu, Grace masih tertidur di kamar. Hal aneh pun terjadi saat Grace tengah tertidur pulas. Rupanya, Grace didatangi oleh sosok misterius berkepala rusa yang kemarin sore Grace lihat berdiri di seberang danau. Entah apa yang ia lakukan pada Grace kala itu, yang pasti tiba-tiba seekor ular merambat ke tubuh Grace dan tiba-tiba sementara itu Jack tiba-tiba muncul dan mengagetkan Grace yang akhirnya terbangun dari mimpinya. Jack bercerita jika ia terkunci di kamar mandi dan terus memanggil-manggil nama Grace. Tapi Grace sendiri tidak mendengar apa-apa. Kesal, Jack akhirnya meminta Grace untuk kembali ke kota dengannya. Singkat cerita, Grace menyetujui ajakan Jack dan mereka pun bersiap-siap untuk pergi. Grace meminta pada Jack untuk mengambilkan ponsel yang ia letakkan di kasur. Tapi saat dicari, Jack sama sekali tidak menemukan ponsel tersebut. Bahkan ponselnya sendiri juga hilang secara misterius. A few moments later. Jack memutuskan untuk segera menaruh barang-barang mereka di mobil dan berencana untuk mencari ponsel mereka setelahnya. Tapi siapa sangka saat pintu dibuka, ia menemukan simbol iblis lengkap dengan darah dan bangkai hewan di atas simbol tersebut.
Jack pun makin dibuat kesal karena ia merasa bahwa seseorang tengah sengaja menjebaknya untuk datang ke rumah tersebut. Terlebih si pemilik rumah hingga malam hari belum tiba dan menemui mereka. A few moments later. Masalah pun kembali muncul karena mesin mobil Jack tidak mau menyala. Bahkan mobilnya tiba-tiba saja menimbulkan suara ledakan kecil yang membuatnya berlari ke pintu tempat Grace berdiri. Usai ledakan tersebut, mata mereka tertuju pada sekelompok manusia bertopeng kepala rusa dan berjubah hitam yang berdiri di depan rumah dengan membawa sebuah obor. Entah apa maksud semua ini, namun yang pasti mereka adalah orang-orang dengan aliran tertentu penyembah iblis. Jack dan Grace yang terjebak di tempat terpencil dan dikelilingi orang-orang aneh mau tidak mau kembali bersembunyi di dalam rumah sambil melihat ke sekeliling. Jack pun lantas menyadari jika saat ini mereka dikelilingi oleh orang-orang penyembah sekte. Anehnya mereka tidak masuk ke dalam rumah tapi hanya berdiri di luar. Hal lain yang tidak kalah mengejutkan adalah saat Grace tanpa sengaja mendapati simbol pemujaan setan yang digambar dengan darah. A few moments later. Segera Jack menelepon polisi untuk meminta bantuan. Tapi sayang, telepon di rumah tersebut tidak berfungsi. Saat mereka hendak kembali ke pintu depan, para penganut ilmu hitam itu malah kini berjarak lebih dekat dengan berdiri di tepian danau. Alih-alih menyelamatkan diri, Jack malah menantang para anggota sekte dan berjanji akan melaporkan mereka ke polisi. Singkat cerita, Grace mengajak Jack masuk ke dalam untuk menghentikan tingkahnya. Tiba-tiba saja telepon yang tidak bisa digunakan berdering. Kebetulan Jack sendiri yang mengangkat telepon tersebut. Samar-samar terdengar seseorang berkata pada Jack untuk segera kembali ke kota dan meninggalkan Grace sendirian di rumah itu. Dikatakan jika ia tidak akan menyakiti Jack dan membiarkannya tetap hidup karena yang mereka butuhkan adalah Grace. Sementara di sisi lain, Grace seolah mendapatkan bisikan gaib yang membawa pikirannya jauh di mana ia seolah melihat seorang anak kecil di tengah hutan dan juga sosok penganut sekte yang berdiri di belakang gadis tersebut. Bersama dengan Jack menutup telepon, Grace pun perlahan mulai kembali sadar dan melihat Jack berjalan mendekat ke arahnya. Grace lantas meminta maaf karena telah melibatkan Jack dalam hal ini. Tiba-tiba saja mereka dikejutkan oleh suara ketukan pintu yang sangat keras dari luar. Saat pintu dibuka, muncul sesosok pria tua bernama Wayne yang bingung dengan keberadaan Jack dan juga Grace. Laki-laki tersebut lantas menanyakan di mana Gage, si pemilik rumah. Perdebatan pun terjadi karena Grace mengatakan jika rumah itu milik Frank dan ia diundang ke rumah tersebut untuk mencari tahu keberadaan kedua orang tuanya. Wayne lantas bertanya siapa nama orang tua Grace. Tapi sayangnya Grace sendiri juga tidak tahu. Singkat cerita, Wayne memutuskan untuk menelepon polisi karena berpikir jika Jack dan Grace tengah menyusup ke rumah tersebut. Namun sayang, Wayne sendiri juga kesulitan untuk menelepon polisi sampai akhirnya ia dikejutkan dengan kehadiran para aliran sekte yang tengah berdiri di belakangnya dan menatap ke arah Wayne. Menyadari jika keadaan sepertinya berbahaya, Wayne membawa Jack dan Grace ke sebuah ruangan untuk mencari senapan. Dalam pencarian, Grace pun bertanya siapa orang-orang yang berada di luar sana. Wayne pun bercerita jika ia pernah mendengar cerita tentang adanya sekelompok orang yang menyembah sekte iblis. Karena tidak menemukan senapan di kamar, Wayne kembali mengajak Jack dan Grace ke ruangan lain untuk menemukan senapan yang disembunyikan oleh si pemilik rumah. Tapi saat berkeliling, mereka malah mendapati mayat dari Gage di sebuah ruangan dengan kondisi yang mengenaskan. Dengan penuh amarah, Wayne pun keluar dan berniat menghabisi kelompok sekte tersebut. Tapi belum sempat melakukan aksinya, Wayne malah tewas mengenaskan karena ilmu sihir si penganut sekte. Kematian Wayne ini disaksikan oleh Jack dan juga Grace dari balik jendela. Usai kematian Wayne, lambang setan pun tampak semakin jelas dan tiba-tiba saja Grace berteriak seperti orang kesurupan. Grace pun terbangun usai pingsan selama beberapa saat dan mengalami mimpi buruk seperti dikejar-kejar oleh si pemuja iblis. Parahnya lagi, saat Jack mengintip keluar, para pemuja sekte iblis ini malah belum pergi dan malah menyalakan api unggun di sebuah altar. Di sisi lain, Grace tanpa sengaja menemukan ponselnya di lantai kamar karena ponsel itu terus berdering.
Rupanya itu adalah telepon dari sosok misterius yang mengatakan pada Grace jika ular yang mereka sembah telah ada di hadapan mereka dan akan segera bangkit. Berada dalam kebingungan dan ketakutan, Grace lantas melemparkan ponselnya dan berteriak dengan sangat keras. Jack yang mendengar teriakan Grace bergegas menghampiri Grace dan menanyakan apa yang terjadi. Grace pun hanya menangis di pelukan Jack. A few moments later. Jack dan Grace lantas bergegas naik ke lantai atas dengan bersenjatakan senapan kosong dan mencari peluru yang mungkin saja di sana. Namun tiba-tiba, serangan yang mengejutkan dari anggota sekte membuat Jack terkurung di dalam kamar bersamanya. Sementara Grace yang berada di luar terus berusaha membobol pintu yang terkunci untuk menyelamatkan Jack. Singkat cerita, Grace berhasil mendobrak pintu dan menembakkan peluru ke tubuh anggota sekte. Di saat yang bersamaan, sebuah buku yang entah dari mana munculnya tiba-tiba tergeletak begitu saja di lantai. Grace pun meraih buku tersebut dan menunjukkannya pada Jack. Meskipun menggunakan bahasa Latin, ternyata Jack paham isi dari buku tersebut yang mana menceritakan tentang sekelompok orang yang kabur dari penyiksaan dan menemukan sebuah era baru serta iblis kuno bernama Uktena yang tidak lain adalah perwujudan dari Raja Ular yang pada akhirnya mereka sembah. Kemudian datanglah penduduk Indian yang pada akhirnya membantai sekte tersebut dan menjebak roh jahat di tanah mereka. Tapi ramalan akan kembalinya murid-murid Uktena juga tertulis di buku tersebut, di mana mereka akan membebaskan jiwa sang iblis dan mewujudkannya dalam bentuk manusia yang mana diperoleh dari guru mereka yang mengandung dan melahirkan seorang manusia inang yang akan melanjutkan kekuatan iblis yang kekal. Serangan yang mengejutkan tiba-tiba datang dari belakang Jack di mana ia mendapatkan sebuah tusukan dari anggota sekte yang hidup kembali. Grace pun segera membawa Jack keluar dari ruangan. Saat akan menuruni tangga, mereka kembali dihadang oleh anggota sekte yang berjalan semakin mendekat. Singkat cerita, Grace menyerang anggota tersebut dengan memukulkan martil ke wajahnya bertubi-tubi. Jack yang shock melihat Grace bertingkah membabi buta seperti orang kesurupan terus-menerus memanggil-manggil nama Grace untuk menyadarkannya. A few moments later. Usai menghabisi nyawa anggota sekte, Grace pun mengatakan pada Jack jika semua ini harus segera diakhiri. Tidak lama setelahnya, ia meninggalkan Jack dan pergi ke lantai bawah dengan membawa sebuah senapan. Sesampainya di luar, Grace menodongkan senjata ke arah kelompok sekte sambil berteriak penuh kemarahan. Tapi apa daya, yang ada di hadapannya saat ini adalah orang-orang yang memiliki ilmu hitam yang tidak mungkin bisa ia kalahkan dengan mudah. Kekuatan gaib yang mengendalikan Grace nyatanya lebih kuat daripada kekuatan manusia itu sendiri. Jack pun mencoba menyelamatkan Grace dengan membawanya kembali masuk ke dalam rumah usai melepaskan tembakan ke kelompok tersebut. Mereka lantas mencoba untuk lari lewat pintu samping. Tapi naasnya, Jack yang mengalami luka tusukan cukup parah meminta Grace untuk lari terlebih dahulu. Meskipun berat meninggalkan Jack dalam keadaan terluka, Grace akhirnya mau tidak mau berlari dan masuk ke dalam hutan. Tidak lama setelah Grace berlari, kelompok sekte tampak mengepung Jack. Alhasil, Jack yang jelas kalah jumlah akhirnya jatuh tersungkur dengan luka tusukan di beberapa bagian tubuhnya. Sementara itu, babak baru pelarian Grace pun akhirnya terhenti saat ia melihat sosok kepala rusa dengan sebuah obor di tangannya dan berdiri tidak jauh dari Grace saat ini. Grace pun kembali berlari, tapi lagi-lagi langkahnya terhenti saat melihat cahaya putih menerangi sosok kepala rusa di hadapannya. A few moments later. Sin pun lantas melompat pada Grace yang kemudian menemukan sebuah rumah dan mencoba meminta pertolongan. Tapi siapa sangka ternyata di dalam rumah tersebut ia malah menemukan Jack dalam kondisi kedua tangannya diikat oleh rantai. Dan tiba-tiba saja sosok kelompok bertopeng kembali muncul di mana satu di antaranya melepaskan topeng dari kepalanya. Ia pun memperkenalkan dirinya sebagai ibu yang selama ini Grace cari. Selain itu, sang ibu juga mengatakan jika Grace adalah putri pertama dari guru Millennium yang mana diberi tugas untuk membebaskan juru selamat mereka yaitu Uktena, yang telah terpenjara di tanah tersebut selama 400 tahun. Mendengar ucapan ibunya, Grace pun serasa tidak percaya jika ia adalah keturunan dari sekte tersebut. Sang ibu kembali meyakinkan Grace bahwa ia bisa menyelamatkan dunia melalui penunjukan dirinya sebagai manusia yang ditunjuk untuk melanjutkan siklus berikutnya, yang mana semua itu harus dimulai malam ini. Usai percakapan yang cukup meracuni Grace, ibunya lantas memperlihatkan pada Grace bagaimana ia melahirkan Grace dan juga seekor ular di perutnya.
Singkat cerita, seseorang lantas memberikan sebuah minuman pada Grace sebagai bentuk penyambutan Grace kembali ke rumah. Ia pun menenggak minuman tersebut sampai akhirnya entah bagaimana rasanya, yang jelas minuman itu membuat Grace muntah-muntah dan berteriak seperti orang kesurupan. Tidak lama setelahnya, sang ibu bertekuk lutut di hadapan Grace dan menyembahnya. Grace yang telah dirasuki kekuatan sang iblis tiba-tiba saja menggunakan kekuatannya untuk menghabisi nyawa sang ibu. Melihat apa yang dilakukan oleh Grace, pengikutnya pun merasa ketakutan. Sampai akhirnya dengan kekuatan barunya, Grace membunuh murid-murid dengan teriakan dahsyatnya dan kisah baru pun akhirnya dimulai dari sini. Grace perlahan menghampiri Jack dan mereka lalu berciuman. Tapi siapa sangka jika ciuman itu adalah sebuah ciuman kematian. Grace pun lahir sebagai manusia baru dengan kekuatan Uktena di dalamnya.